Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Untuk membahas lebih lanjut terkait kontroversi penghentian KRL di Jabodetabek selama masa PSBB, sudah bergabung bersama kami ada pengamat perkotaan Kang Yayat Supriyatna. Selamat sore Kang Yayat. Selamat sore Mbak Lofi. Baik, Kang Yayat, ini Kementerian Perhubungan akhirnya menolak usulan penghentian operasional KRL begitu selama PSBB Jabodetabek. Apakah langkah ini tepat untuk kondisi saat ini, Kang? Ya, pertama begini, bagi pekerja komuter, kalau KRL itu dihentikan, itu jadi dilema. Dilema paling besar apa? Karena sebagian besar selama ini orang dalam aktivitas normal itu selalu menggunakan KRL. Jadi ketika KRL itu dihentikan, tapi kantor tidak ditutup atau tidak dihentikan, ini kan menjadi masalah. Jadi ibaratnya kalau kantor masih aktif dan pekerjanya, para komuter itu dipaksa harus hadir ke kantor, otomatis ini kan menjadi sebuah problem baru buat pekerja. Maka saya mengatakan dengan cara pola pembatasan, social distancing atau physical distancing di dalam KRL, itu diharapkan bisa membatasi pola jumlah orang maupun jarak tempat duduk yang ada di KRL. Maka saran pertimbangan saya, kalau KRL dioperasionalkan, hindari pola pemberangkatan yang terlalu mepet waktunya dengan pola penumpukan penumpang. Contohnya misalnya, bisa nggak pemberangkatan pertama dari Bogor itu tidak jam 6 pagi, tapi lebih pagi lagi, sehingga mereka yang mengejar waktu masuk kantor jam 8 itu bisa mengatur jarak dan waktu perjalanan. Nah, selama ini memang PT KCI sudah membuat pola pembatasan dari jam 6 pagi berangkatnya dan jam 6 sore kembalinya. Nah, di sini pun kantor-kantor yang mewajibkan pekerjanya yang masuk kantor sebaiknya mendata siapa mereka yang selama ini menggunakan kereta api atau KRL. Jadi bisa ada semacam fleksibilitas, ada kelonggaran, ada kemudahan, sehingga mereka tetap ke kantor tapi tidak terganggu dalam perjalanan. Nah, yang lain yang perlu kita sorotin di sini adalah ada baiknya pemerintah kota ataupun kabupaten yang dilewati oleh KRL ini itu membuat suatu pendataan atau mencatat misalnya contoh ya, mau kemana tujuannya, asal dan tujuan. Jadi bisa terbayangkan oleh para operator itu, rata-rata tujuan perjalanan pengguna KRL kemana sih? Apakah misalnya ke stasiun Sudirman, otomatis itu terlihat ke jantung kota, ke Tanah Abang yang merupakan pusat grosir besar, atau ke tujuan lain, misalnya sekitar Gondangdia, Juanda, ataupun Cikini. Jadi dengan pola penyebaran dan pola pendataan itu bisa ketahuan berapa pengguna saat sekarang. Dengan jumlah supply dan demand yang terukur, maka otomatis penjadwalan pun biasanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, memperbesar misalnya headway pada jam sibuk, sehingga biasanya kepadatan penumpang itu terjadi pada saat kereta api berangkat pada awal keberangkatan pertamanya. Baik, memang artinya butuh kerjasama juga untuk perusahaan mendata karyawannya yang memang masih menggunakan KRL begitu ya Kang Yayat ya? Ya, memang itu pilihan yang sangat rasional menurut saya, karena kalau tidak ada semacam upaya untuk membantu para karyawan yang bisa difasilitasi dengan mendapatkan berbagai kemudahan pelayanan di dalamnya, maka agak sulit kalau misalnya PT Kereta Api tidak memahami kemana tujuan perjalanan itu. Jadi otomatis kita dengan data-data yang lengkap itu bisa diatur. Misalnya contoh, headway, jumlah pekerja. Sekarang kan terus terang saja terjadi penurunan jumlahnya. Jumlahnya itu dari 1,2 dalam kondisi normal, sekarang jumlahnya sekitar 200 ribuan. Nah, dengan 200 ribu itu bisa terpetakan itu. Dari Bekasi berapa, dari Bogor berapa, Depok berapa, dari Tangerang berapa, dari Rangkas Bitung berapa. Dengan pola pemetaan yang seperti itu bisa ketahuan ini. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar sekarang ini kan penuh banget, panjang. Karena memang orang berburu mendapatkan kereta api pertama. Nah, karena di sini akumulasi yang begitu banyak jumlah
penggunanya, sementara penjadwalan kedatangan kereta itu sudah diatur, otomatis kepadatan tinggi. Nah, yang kedua, pada jam-jam kembali nanti, sorenya itu, headway-nya kalau bisa jangan terlalu panjang, karena apa? Kalau keterlambatan cukup panjang, akumulasi jumlah penumpang cukup banyak yang akan menunggu pada jam pulang maupun jam keberangkatan. Nah, di sini nanti mengatur jumlah, kalau misalnya dikatakan, jumlah per gerbong itu harus 50%, otomatis PKD-nya itu harus diperbanyak jumlahnya. Kemudian penumpang juga diingatkan untuk saling mengingatkan. Nah, ke depan memang ada bagusnya ini dipertimbangkan. Kalau perlu ya kalau menggunakan rapid test mungkin susah di stasiunnya. Tapi kalau dengan termogan juga kemarin terjadi penumpang. Ada bagusnya kita meminta betul-betul penumpang yang berangkat itu sehat lahir batin lah. Artinya harus ada semacam banner atau pengumuman-pengumuman, diharapkan mereka yang sehat saja lah yang siap untuk berangkat atau betul-betul yakin bahwa dia dalam kondisi sehat untuk bekerja. Nah, yang tidak kalah penting yang perlu kita dorong di sini adalah apakah kantor-kantor yang masih memperkerjakan karyawan yang saat sekarang masuk ini betul-betul kantor yang 8 kegiatan atau bukan? Kalau yang 8 kegiatan kan misalnya contoh di sektor keuangan. Itu jelas sekali itu. Berapa bank yang sekarang harus buka? Apakah semua bank itu harus buka? Atau cabangnya banyak ditutup? Dengan demikian jumlah penumpang bisa dikendalikan. Atau kita juga cermati. Misalnya contoh, dengan berkurangnya jumlah penumpang, maka pengaturan penjadwalan kereta api itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, memperbanyak headway-nya lebih pendek pada jam sibuk, tetapi melonggarkan, memperpanjang pada saat-saat jam tidak padat penumpang. Misalnya di antara jam 10 sampai jam 2 atau jam 3 sore. Nah, di sesudah itu barulah pengaturannya diperbanyak lagi sehingga penumpang tidak bertumpuk. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya di sini adalah pola kerjasama ini nanti dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang masih memperkerjakan karyawannya tuh. Didata saja sih. Berapa yang ke Depok, Bekasi yang menggunakan kereta, mereka dikasih keringanan, kasih kemudahan, atau kalau bisa suatu saat perlu diatur bagaimana jam ke kantornya itu tidak setiap hari, tapi bisa diatur fleksibel, apakah 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi sebetulnya di sini tinggal bagaimana manajemen waktu yang diberlakukan dalam waktu perjalanan itu, pengawasan waktu di dalam perjalanan, dan pendataan terhadap jumlah penumpang dari mana mau kemana. Sehingga di situ bisa diatur. Jadi bisa ketahuan tuh stasiun-stasiun mana yang kira-kira jumlah penumpangnya paling banyak. Kalau kita petakan pasti dari tujuan utama sama tujuan akhir. Kalau saya petakan sederhana, yang banyak penumpang biasanya dari Kota Bogor, Depok, Bekasi, kemudian juga dari Bintaro atau beberapa daerah sekitarnya. Jadi dengan demikian pengawasan, pengendalian jumlah penumpang di stasiun-stasiun yang paling banyak jumlah penumpang itu yang harus diperketat. Misalnya, kita mencoba mengingatkan semua penumpang untuk taat aturan sehingga rasa kebersamaan, rasa kepedulian itu menjadi sebuah hal penting di dalam pengaturan perjalanan KRL ini. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya yang sekarang sudah kita lihat ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih bagus ke depan. Baik, jadi intinya penolakan oleh Kemenhub ini langkah yang tepat tapi perlu evaluasi manajemen operasional KRL dan juga kerjasama dengan perusahaan yang memang masih mempekerjakan karyawannya, begitu ya Kang Yayat. Terima kasih Kang Yayat Supriyatna, pengamat perkotaan sudah bergabung bersama kami di Breaking iNews. Dan